Pak Yai mau tanya yang apa namanya pernah dibahas di apa namanya di panjenengan tentang gerakan sholat di posisi yoga yang sempurna gitu. Aku caranya melu juga. Oh, Ikut aja juga. Puasa liver nggak? Sementara belum. Belum. Coba dulu. Di sini itu ada yoga untuk ibu-ibu terutama. Iya. Untuk bapak-bapak ya sedora atau melu ya. Seharusnya melu. Bapak mulang. Dulu saya ngajar. Berlangsung. Sekarang tak ada saudara yang suka yoga. Kan otomatis lah ya karena kalau kita belajar yoga itu bagaimana cara bergerak, cara diam, cara misalnya posisi tangan, posisi kaki, posisi cara berdiri, cara duduk itu kan otomatis. Iya. Nah, nanti pasti sholatnya ya jadi benar kan. Oh. Makanya sekarang itu sholat kan kadang-kadang karena pemahaman hadis yang tidak pas gitu, jadi aneh-aneh ada yang sholat begini. Ya, Ya. ngangkat tangan begini dah. Mengangkat tangan hatwa manggibeh kira-kira sebau. Ya. Atau dalam hadis lain ini di bawah telinga. Ya. Terus jadi digaku pokoknya harus sebau. Bukan kira-kira ini namanya. Ya. Terus hadis yang ini yang di bawah telinga gimana pengamalannya kan itu. Ya. Ada yang juga ekstrim itu. Anunya harus iya karena Ya. di bawah telinga lah ya aneh itu. Dan itu kalau menurut ilmu menari itu kan tidak estetik kayak gitu. Ya. Kalau menurut ilmu yoga itu pasti keliru. Itu juga bisa kurus ya kalau yoga itu ya? Bisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya jelas saya tidak beli bagus lah sih. Tapi nggak ada sih yogawan yang kok lemu itu nggak ada. Ya ada yang kecil-kecil yang sebenarnya. Berarti kan bisa kurus. Nah iya. Ya om jago kopi tekan-tekan. Tapi itu kan pakai pemanasan mbak tadi ya. Iya, terus juga udah terlatih kan ya. Udah biasa. Pemanasan alon-alon sidik-sidik tahu-tahu terus itu kan istilahnya wis atraksi tau ya gaya ngono lho ratan. Performan ya. Ya wis performan to. Ya intinya jane yoga ya ilmu ngolet gitu loh. Oh, kayak Pergerakan Iya. itu kayak hewan-hewan. Ya ngolet hewan kayak kucing ngolet itu iya. Dulu yang pakai metode yang belajar ilmu yoga ini tebu ireng zamannya Pak Yusuf Hasim. Oh. Itu dulu ngundang Ragil Suwana Pragolopati itu untuk ngajari yoga semua ustadz, semua santri. Itu Iya. Cuman beberapa kali ya. pasar yoga Indonesia ya. Iya. Sampai sekarang itu kayaknya masih di sana itu salat menurut ilmu yoga. Ada gurunya berarti. Tapi ya yang penting ki salat. Ya. Ora salat ora apa-apa. Istilah ya ora salat. Nek sholawat Nabi itu perlu, ya, karena Gusti Allah ya bersolawat Nabi ya gitu. Iki aku humor loh. Mbak mau dikira wah iki kok kiye kok ngajari ra salat. Ngajari ora salah ning karo nglirik aku. Nah, aku sholatnya ya iki kaya rokok Samsu iki. 2 3 4. Kok 2 3 4? Iya, yang ada ini yang enggak bolong. Oh. 2 rakaat 3 rakaat enggak bolong. Lainnya bolong. Jujur banget dong. Berarti bolongnya asar apa zuhur? Asar sama luhur. Akhirnya bisa dijamak. Kalau yang menyerupai Bisa dijamak. Kalau jamak itu kan kalau Imam Syafi'i kan ada sebab ya bepergian jauh lebih dari 80 kilo bahkan boleh diringkas, diruksoh. Udah dijamak, udah diringkas jadi rokaatnya cuma 2 rakaat, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau maghrib dengan isya ya maghrib tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Terus kalau jamak itu kita bepergian kurang dari 80 kilo atau kita sibuk atau bahkan kita nggak ngapa-ngapain kepengen jamak. Boleh. 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 Nabi itu tidak bepergian, tidak ada kegiatan apapun. Tapi ketika sholat zuhur udah salah satu ngimami. Di situ udah saat asar ngimami. Terus beliau sholat asar dan zuhur di jamak. Loh, ini nggak ada kegiatan, nggak ada nggak apa-apa. Nah, tapi bilangnya gitu kok. Tapi kan di sini itu gini loh agama itu. Makanya itu saya itu agak dalam tanda petik itu agak risih ya dengan pendekatan fikih itu. Karena agama didekati dengan fikih, amat sangat fikih. Ya.
Bahkan kemarin itu jadi teringat ya. Gus Bah itu mengingatkan lagi itu. Yang dulu saya saya pahami juga itu. Anjing itu najis mughaladz kan menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Malik itu mengatakan anjing tidak najis loh. Tidak najis sama sekali. Karena dasar memutuskan tidak najis atau najis itu kan Nabi cuma bilang, kalau wadah minumanmu dijilat anjing, maka dicuci sampai 7 kali pakai pasir. Artinya dikhawatirkan wakilah di dalam satu riwayat itu waktu itu lagi ada banyak anjing gila. Makanya Imam Malik mengatakan kalau anjingnya nggak gila, nggak najis sama sekali. Nah itu. Tapi bahkan Imam Syafi'i pun tidak mengatakan mughaladz. Tapi kelompok Syafi'iyah, pengikut-pengikutnya itu yang membanget-bangetkan. Jadi betapa kita itu, aduh. Dan sebenarnya kalau memang pada, dia kan mungkin ada kuman macam-macam. Ya, berarti kan sentuhan terhadap jilatan ke manusia itu kan. Iya. Artinya begini loh. Nabi bersabda mengenai itu sebenarnya Nabi nggak mengatakan itu najis, enggak, cuma kalau tempat gelas minummu dijilat anjing, cuci 7 kali sampai bersihkan. Ini kan tempat untuk minum masalahnya. Bahkan mungkin tidak ada jilatan anjing aja, kita cuci dulu sebelum kita pakai untuk gelas minum kan. Iya, makanya Sayyidina Umar itu suatu ketika itu di satu perjalanan itu wudhu dari dari tempat air gitu ya. Jadi orang yang punya tempat air itu, yang punya rumah itu punya anjing, mungkin saja anjingnya itu minum dari situ. Tapi ya wudhu biasa aja. Loh sekarang kan menjadi menakutkan toh. Termasuk saya bilang ya nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu kan juga ada hadis. Ini di Riyadhus Shalihin ada, di kitab Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Yang itu kenapa tidak kita sampaikan secara terang-terangan? Nabi itu memboncengkan Abdullah bin Mas'ud pakai pakai onta gitu. Abdullah bin Mas'ud masih ya mungkin di bawah 20 tahun lah, masih muda, itu kan anak angkatnya Rasulullah. Itu tak kandani ya, bahasa Jawanya mudahnya. Sebenarnya orang itu kalau Islam itu udah baca syahadat aja udah masuk surga. Meskipun tidak sholat, meskipun tidak sholat, tidak puasa, tidak ngapa-ngapain, syahadat aja sekali udah masuk surga. Abdullah bin Mas'ud nanya, kalau begitu saya sampaikan, ya nggak usah, kan banyak teman kita yang hobinya sholat, dan sholat itu kan kemewahan, kehebatan, ya jangan. Cara gampangnya kalau sekarang kita memaknai, ya masuk surga tapi kelas ekonomi, kan ngono toh. Tapi masuk surga kata Nabi, masuk surga. Nah, Wali Songo itu kan tidak berambisi menertibkan syariat di Nusantara ini. Makanya ajaran-ajaran kejawen itu sekarang. Yang penting itu kalau lahir diadani. Kalau sunat suruh baca syahadat. Kalau mau kawin baca syahadat. Jadi praktis cuma 2 kali orang Jawa baca syahadat. Yang berikutnya lagi adalah yang penting kamu berbuatlah baik kepada sesama, kalau tidak jangan merugikan sesama. Jangan berbuat zalim jahat kepada sesama. Cuma itu aja kan. Nah ini sebenarnya kan bijak toh. Artinya ya lihat-lihatlah orang beragama itu kan seperti orang bersekolah. Kalau levelnya itu masih TK ya biar TK, tapi kan tetap anak sekolah. PAUD itu tetap anak sekolah. SMA anak sekolah, mahasiswa juga anak sekolah, S3 juga anak sekolah, sama aja sekolah. Kelasnya kan beda-beda, pelajarannya kan juga beda, tuntutannya juga beda-beda. Berproses sendiri. Iya. Tingkatan itu. Betul. Jadi ayat-ayat makiyah itu kan cuma 2 kan tekanannya. Percaya kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir, serta berbuat baik kepada sesama. Yang dianggap dosa macam-macam itu adalah yang merugikan, yang bahkan orang sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, dan seterusnya. Yurauna wa yamnaunal maun, tidak mau menolong kan itu. Bahkan orang salah tidak mau menolong saja, itu celaka. Nah, harusnya itu kalau kita mau Islam di Indonesia itu kan beragam banget, heterogen banget. 85% penduduk Indonesia katanya Islam, tapi yang sholat mungkin cuma 20%. Dan itu semua bukan Muslim yang 60%. Ya tetap Muslim dong. Kan itu. Apa orang kejawen yang nggak pernah sholat itu nggak Muslim? Ya tetap Muslim membaca syahadat. Dan itu.
Memang ada hadis mantaraka sholat amdan fakot kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan menentang, menganggap bahwa sholat itu bukan perintah Tuhan, maksudnya kan begitu. Ya, ya. Maka dia kafir karena dia pada hakikatnya dia membatalkan syahadatnya. Kan itu. Dan itu disampaikan Nabi ketika sahabat hobinya sudah sholat semua. Nah ini kadang-kadang hari ini itu saya agak gelisah soal dalam tanda petik itu apa ya, fundamentalisme beragama itu berbahaya ya. Bang surga itu ada kelas apa itu VIP, kelas bisnis, kelas ekonomi. Lah kelas ekonomi nanti nggak ada yang masuk dong. Yang nggak mau sholat, nggak mau puasa tapi syahadat itu loh, berbuat baik itu loh. Ya masuk surga tapi nggak pakai AC kan gitu. Tapi kan tetap surga daripada masuk neraka yang ber-AC kan nggak mungkin. Nah kalau diterus-teruskan kayak begini, habis nanti umat Islam. Habis umat Islam kalau begini caranya. Semua yang tidak sholat dikafirkan. Kemarin tadi itu ada berita di YouTube itu. Ada orang jadilan di Medan dibubarkan. Aduh. Oke, kalau menurut kelompok itu jadilan itu dianggap musyrik, padahal juga belum tentu. Ya. Kalau dianggap musyrik, kalaupun orang yang membubarkan itu yakin itu musyrik, dia tidak wajib membubarkan. Lawang Nabi aja ketika ada yang Musailamah ngaku Nabi aja, Nabi dilapori, wahai Nabi itu ada orang ngaku Nabi, ya biarin aja namanya juga palsu, ya biar dia ngerasain jadi Nabi itu dikira nggak berat kok, kan gitu, guyonnya kayak gitu kok, nggak pernah. Musailamah Al-Kadzab itu ditindak pada zaman Abu Bakar As-Siddiq karena tidak mau menjadi warga negara yang benar. Jadi kan begini pilihannya, kamu Muslim, kalau Muslim kamu wajib bayar zakat. Ya. Kalau kamu tidak Muslim, sebagai ganti zakat kamu bayar jiz'ah, pengganti zakat. Dua-duanya nggak mau, kan itu. Ya kamu mau bikin kacau negara ya, mau buat mau apa itu subversi ya, mau membuarkan acara negara ya tak lawan kan gitu. Tapi kalau dia ngaku Nabi macamnya biarin aja. Nah kadang-kadang ya gitu. Dan perang itu dilakukan oleh Sayyidina Umar itu, Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar itu kaitannya dengan zakat, kaitannya dengan sosial, bukan kaitannya dengan sholat. Orang nggak sholat dibiarin aja. Kecuali dia mengumumkan, ayo sama-sama kita tidak sholat. Nah ini provokasi, kan gitu. Ya, itu lain lagi itu. Lain. Nah ini kadang-kadang kita itu, ya mengeras taufikih di Indonesia itu amat sangat keras dan mengerikan menurutku. Jadi harusnya agama itu memudahkan orang, tapi ini ada sekelompok orang mau menyulit-nyulitkan beragama. Artinya ada orang mau mendekat kepada Tuhan dipersulit. Harusnya kan dipermudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kan. Tuhan itu dalam kalian beragama itu menghendaki kemudahan untuk kalian yang mudah-mudah aja lah. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kalian itu yang sulit-sulit. Beragama itu yang mudah-mudah aja. Sesuai levelnya itu. Ya. Makanya di sini itu ya Mbak, kalau ada tamu itu nggak pernah saya nyuruh sholat. Saya misalnya mau sholat ya teman-teman ya, seniman apa-apa, musik atau enggak pernah saya suruh. Paling kalau saya bilang, kemana Pak Ki? Sholat. Aku mau ikut. Biasanya kamu nggak sholat, nggak usah ikut. Nanti malah mereka kaget. Saya bilang gitu. Yang biasanya sholat mau ikut silahkan. Biasanya sholat mau libur silahkan. Yang biasanya tidak sholat nggak usah aleman. Rumah malaikat kaget ranya teti ganjaranku kan itu. Saya guyon gitu. Tapi ikut sholat juga boleh. Juga nggak apa-apa. Yang penting kalau saya sholat, kalian jangan rame-rame dong. Ganggu saya kan gitu. Semua orang berdoa itu dilindungi oleh Islam. Baru ada orang kita ganggu, dosa kok. Nah ini sekarang gereja dilempari batu gimana sih? Udah ketemu akal ya? Iya tuh itu. Ada orang-orang Ethiopia itu mana nih? Ethiopia ini zaman dulu sebutannya apa? Negara Ethiopia zaman dulu itu sebutannya apa? Itu ya. Itu kan mengunjungi Rasulullah. Apa benar itu Nabi macam-macam. Kemudian dialog dengan Rasulullah di masjid. Kemudian hari Minggu, wahai belum ngaku Rasul sih, wahai Muhammad, kami itu kalau Minggu mau berdoa, bolehkah masjid Madinah, masjid ini kami pakai untuk berdoa? Iya silahkan. Gitu loh. Masjid Madinah pernah dipakai. Ya nggak apa-apa. Nabi melarang orang mengganggu orang yang sedang beribadah apapun agamanya. Gitu loh. Yang dilawan oleh Islam itu adalah memaksakan kehendak, apapun kehendaknya kalau mau dipaksakan harus dilawan.
Mau ateis sekalipun silahkan, tapi jangan kamu memaksa orang untuk ateis. Kan memang gitu. Ya di Madinah banyak orang ateis biasa aja. Nah ini kadang-kadang sekarang itu ada sekelompok umat Islam ya yang memaksakan kehendak. Ini musyrik harus dibasmi loh. Musyrik kan menurut kamu. Ya. Menurut dia enggak ya enggak toh. Ya biarin aja kan. Orang yang beriman itu mereka akan mengambil hukum dari Allah dan Rasulnya. Kan itu. Dan mereka tidak akan mengambil hukum dari yang lainnya. Kan itu. Artinya orang beriman itu ya misalnya ini kemusyrikan. Ya yang penting saya tidak melakukan. Perkara orang lain melakukan urusan dia. Karena la ikraha fiddin. Kan itu. Tidak ada paksaan dalam beragama. Loh sekarang memaksa itu gimana? Dan mengkafir-kafirkan kan Nah, bukan haknya manusia untuk betul. Lawang dari orang Indonesia itu dulu, orang Nusantara itu dulu yang suku asli. Kalau sekarang udah hampir nggak ada sih suku aslinya. Pasti kecampur-campur Habib, kecampur-campur Syarifah, kecampur kan gitu. Kemarin sudah saya bilang ya. Itu dulu kan dalam tanda petik itu belum Muslim. Kemudian diislamkan oleh Wali Songo secara masif. Loh kok sekarang mau dikafirkan lagi itu gimana? Karena nggak sholat kamu kafir, karena nggak ini. Lah, gila kan itu. itu sekedar beda pandangan fikih aja dikafir. Iya. Bagi saya itu keislaman itu adalah melindungi apapun yang dilakukan orang sepanjang orang itu tidak memaksakan kehendaknya. Kan itu. Kalau saya begitu. Jadi kewajiban orang Islam untuk menjaga semuanya. Islam tidak pernah melarang ateisme. Karena Al-Ghazali mengatakan teisme itu hanya bermakna ketika ada pembandingnya yaitu ateisme. Apa hebatnya ateisme kalau nggak ada ateisme? Dan itu adalah fitrah. Adalah naluri, bukan fitrah ya, fitrahnya orang itu kan benar. Adalah naluri manusia untuk melakukan teis atau ateis. Beragama macam-macam, itu naluri. Dan bukankah Al-Quran sendiri menjamin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah, dia akan menemukan banyak jalan menujuku. Maka saya bilang begini, persoalannya itu bukan Islam atau Kristen atau bahkan Yahudi atau bahkan Hindu, Buddha, enggak. Persoalannya serius enggak? Islam yang serius akan ketemu Tuhannya, akan ma'rifatullah. Hindu yang serius akan ketemu Tuhannya, akan ketemu Allah. Gitu loh, akan Islam. Dan Nabi kan juga mengkonfirmasi 1000 orang Islam, naudzubillah min dzalik, satu diantaranya mati sebagai orang kafir karena kelakuannya. Tetapi ada 1000 orang kafir, satu diantaranya mati sebagai orang Islam, dan aku sendiri yang mengislamkan sebelum dia meninggal. Karena baiknya, karena kesungguh-sungguhannya. Nah hari ini orang Islam juga nggak serius, Kristen juga nggak serius, Hindu nggak serius, sama-sama nggak serius aja kok berdebat soal agama gitu loh. Nah itu tuh, ya pertentangan gitu. Kuat-kuatan itu kan hawa nafsu namanya. Nah gitu loh. Ya repot kalau kita pendekatannya itu semata-mata. Karena fikih itu ya beragam sekali. Anjing aja ada. Imam Malik tidak mengatakan tidak najis, Imam Syafi'i mengatakan najis. Pada level pengikutnya Imam Syafi'i menjadi mughaladhah. Pada level berikutnya menjadi membunuh anjing. Gila kan? Apa salahnya anjing? Anjing juga ada yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Ada pelacur itu masuk surga gara-gara hanya ngasih minum anjing, kan itu tuh? Anjing pakai sepatunya dia. Iya. Loh kok anjing nggak apa-apa kok di kuyo-kuyo gitu, buat disate sekalian. Wah. Masalahnya sekarang orang nyiwa aja udah kepabangan kok. Iya. Loh padahal sahabat Nabi kebanyakan melihara anjing. Iya. Itu fakta. Bahkan anjing itu dalam Al-Quran itu para sahabat itu kalau berburu pasti pakai anjing. Ya. Makanya saya berani bilang banyak sahabat Nabi melihara anjing karena mereka kalau berburu pakai anjing yang dilatih. Sampai ada hukum hewan buruan yang sudah digigit anjing, nah, itu untuk si anjing saja. Tapi kalau cuma dilumpuhkan anjing, dibunuh sama anjing, itu untuk kamu. Kan aneh kan? Di Al-Quran itu ada.